Selamat datang di channel Sumarlin Hutagalung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menonton. Horas! Seorang anak yang durhaka dikutuk oleh ibunya sendiri hingga berubah menjadi sebuah pulau. Pada zaman dahulu, hiduplah si Mardan bersama ibu dan adiknya dalam kemiskinan. Suatu malam, ia bermimpi menemukan harta karun di dalam goa. Wah, seperti nyata kali mimpi tadi. Apa ini sebuah petuah? Aku yakin ini pasti petunjuk. Besok aku harus berangkat ke sana. Mau kemana kau nak? Pagi-pagi begini sudah berkemas. Ibu, aku mendapat petunjuk, Bu. Aku akan membawakan banyak harta untuk keluarga kita, Bu. Apa kau yakin nak? Dunia ini luas, jalannya pun tak menentu. Tentu, Bu. Tetapkan hatimu, doakanlah aku, doakan Mardan, Bu. Benar, ini nyata. Lihatlah diriku sekarang. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Aku benar-benar jadi orang kaya. Kalau aku pulang, harta ini bisa habis. Lebih baik aku ke Penang saja merantau. Mencari kehidupan baru. Ia pun pergi ke negeri seberang tanpa memberi sedikit pun harta itu pada ibunya. Lihatlah detail pada songet ini, warnanya begitu kaya dan indah. Namun harganya terlalu mahal buat saya. Untuk Anda, saya berikan harga khusus. Wahai saudagar, nampaknya Tuan sangat rajin. Saya amat memerlukan seorang saudagar kaya untuk melayan tetamu-tetamu saya. Adakah Tuan bersedia untuk bekerja bersama saya di istana? Tentu saja, Tuanku Raja. Berkemaslah. Esok pagi temui saya di istana. Baik, Tuanku Raja. Siapa namamu, anak muda? Mardan, Tuanku. Hamba datang memenuhi panggilan. Baik. Mulai hari ini, engkau bekerja di istana. Hamba siap menjalankan perintah Tuanku. Mardan, kau sangat rajin, jujur dan berjasa padaku. Maukah kau menjadi menantuku? Wah, tentu saja hamba mau, Tuanku. Putri Baginda cantik sekali. Siapapun yang melihatnya pasti langsung jatuh hati. Tetapi, aku ingin bertanya kepadamu, Mardan. Apakah kau dulunya hidup miskin? Kau tentu tahu, mana mungkin seorang putri raja menikahi seorang rakyat biasa. Tuanku, hamba adalah saudagar. Tentu bukan berasal dari keluarga biasa, walaupun saya hanya hidup sebatang kara. Mardan menukar surga di telapak kaki ibunya dengan harta, tahta, dan wanita. Benar-benar. Waktu pertama kali aku melihatmu, pakaianmu sangatlah bagus. Baiklah, aku merestui pernikahan kalian. Siapakah engkau? Wajahmu terasa asing di istana ini. Hamba si Mardan, Putri. Takdir baru saja mempertemukan kita hari ini. Pandai juga engkau berkata-kata. Hamba hanya berkata jujur, Putri, dan hamba merasa beruntung bisa berdiri di hadapan Putri. Ayahanda telah menceritakan tentangmu. Hamba telah menerima restu Baginda. Untuk menjadi pendamping Putri, Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Mardan. hamba akan membuat Putri tidak menyesal. Wahai para bangsawan, hulu balang serta seluruh abdi istana yang kami muliakan. Pada hari yang bersejarah ini, dengan kebijaksanaan dan kehendak yang telah kami tetapkan, maka kami, sebagai raja yang berdaulat atas negeri ini, menyampaikan sebuah titah agung. Adapun putri kami tercinta, yang kami junjung dan besarkan dengan penuh kasih sayang dan kehormatan, akan kami persuntingkan dengan seorang pria pilihan, yang telah membuktikan kesetiaan, ketekunan, serta pengabdiannya tanpa celah. Dialah si Mardan. Untuk itu, persiapkanlah sebuah perhelatan agung, pesta yang megah dan tiada bandingnya, sebagai lambang kebesaran dan kemuliaan kerajaan ini.
Di bawah kemegahan istana, seluruh abdi kerajaan sibuk mempersiapkan hari besar. Kain-kain indah dibentangkan, bunga-bunga harum dirangkai, dan setiap sudut dipenuhi harapan akan sebuah pernikahan agung. Namun, di balik semua kemewahan ini, tak semua yang seharusnya hadir benar-benar dihadirkan. Sebab sebuah pernikahan seharusnya disaksikan oleh dua pihak, bukan hanya mereka yang diingat, tetapi juga mereka yang telah dilupakan. Hari di mana Mardan akan dipersatukan dengan sang putri, tanpa menyadari, ada hati yang perlahan ditinggalkan. Ia memilih tidur di atas sutra, membiarkan wanita yang melahirkannya mendekam dalam gubuk derita. Sebuah ironi, hidupnya penuh kelimpahan, namun jiwanya mati dalam kedurhakaan. Suamiku, aku dengar banyak pantai dan tempat yang indah di pesisir Tapanuli. Aku sangat ingin pergi ke sana, suamiku. Tempat itu tidaklah seindah yang kau bayangkan. Sebaiknya kita memilih tempat lain saja untuk berbulan madu. Tetapi, aku sungguh ingin pergi ke sana, suamiku. Aku mohon. Baiklah, istriku. Besok kita akan pergi ke sana. Opung, anakmu si Mardan sudah pulang. Dia bersama wanita cantik. Mereka sekarang ada di pelabuhan. Mardan. Mardan anakku. Tunggu ibu nak. Mardan anakku, ini benar kau. Ibu? Suamiku, siapa wanita ini? Aku ibumu Mardan. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Tidak, kau salah orang. Suamiku, Mardan, kau tidak mengenali ibumu sendiri. Kau bohong. Ibuku sudah lama meninggal. Ambisi buta akan materi dan kekuasaan telah mencabut nurani dari dada Mardan. Aku yang melahirkannya. Jika bukan anakku, biarlah ia selamat dan bahagia. Namun jika benar anakku, aku bersumpah ia tidak akan selamat. Demi mengejar harta, tahta, dan wanita, ia tega menganggap ibunya tak lagi ada. Mardan hidup bak raja di atas tumpukan emas, sementara sang ibu tertatih dalam kemiskinan yang mencekik, sebuah pengkhianatan darah yang mengundang murka langit. Saat badai mereda, kutukan itu mulai nyata. Kapal yang membawa kesombongan perlahan kehilangan bentuknya. Kayu menjadi tanah, laut menjadi saksi, dan kini ia berubah menjadi pulau yang terkurung. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Senang sekali bisa berbagi dengan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Maulia Teh, Horas.